Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di dalam salah satu majlis min majalisil ilm, dan salawat salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatul iman, a'azzakumullah, kita melanjutkan qiraah kita pada penjelasan dari risalah Fadlul Islam, dan sekarang kita masuk kepada perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya lihadhihi al-maw'izati law wafaqat min al-qulubi hayatan. Ya, sungguh nasihat ini memiliki kehidupan kalau seandainya nasihat ini bertepatan dengan hati, artinya masuk ke dalam hati. Jadi nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan, di mana Nabi memberitahukan kepada kita bahwa yang selamat adalah ma ana alaihi wa ashabi. Kalau seandainya itu betul-betul direnungi, difahami, maka niscaya hati akan mendapatkan kehidupan. Kita akan mendapatkan kehidupan yang betul-betul, yang sebenar-benarnya. Karena orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka dialah yang akan mendapatkan kehidupan yang sebenar-benarnya, atau kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Hati akan mendapatkan kehidupannya. Berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, hadhihi mau'izatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law wafaqat minal qulubi hayatan. Kalau seandainya nasihat ini bertepatan dengan law wafaqat minal qulubi, kalau seandainya nasihat ini bertepatan dari hati, ia akan mendapati hayatan, kehidupannya bagi hati. Lakana lil qulubi ma'aha sya'nun, niscaya hati akan memiliki satu keadaan. Bil i'tibar, dengan mengambil pelajaran, wal imtithal, dan menunaikan perintah, wal hirsi ala ma'rifatil haqqi, dan bersemangat mengetahui kebenaran, wal amali bihi, dan mengamalkannya. Di nasihat ini, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya, itu akan membuat hati menjadi belajar
mengambil pelajaran, menunaikan kebenaran dan mempelajarinya. Wa alla yakuna al-insanu imma'atan, manusia jangan menjadi ikut-ikutan. Yakunu ma'an nasi aina makanu, ya mereka mengikuti manusia dimanapun mereka berada. Bal yakunu, tetapi semestinya dia yakunu ma'al haqqi, bersama dengan kebenaran, daiman, selalu, wa abadan, dan selama-lamanya. Walau khalafahun nasu, walaupun banyak orang yang menyelisihinya, atau walaupun manusia menyelisihinya. Wala yuqallidu, dan tidaklah dia taklid bi ghairi hudan, tanpa petunjuk. Taqlid al-a'ma, yaitu taklidnya seperti taklidnya orang-orang yang buta. Alaihi ay ya'rifal haqqa awwalan, maka dia hendaknya mengetahui kebenaran pertama kali, kemudian thumma ya'malu bihi, kemudian mengamalkan kebenaran. Wa yad'u ilaihi, dan menyeru, mendakwahkan kepada kebenaran. Hadza huwal wajibu ala kulli muslimin. Ini kewajiban bagi setiap muslim. Jadi dari hadis Nabi, nasihat Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, apabila nasihat ini betul-betul masuk ke dalam hati, maka hati akan menjadi hidup. Akan mengambil pelajaran, akan mencari kebenaran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ia tidak akan ikut-ikutan. Manusia ke barat, dia ikut ke barat, ke timur, tidak. Tapi dia tetap berpegang pada kebenaran walaupun banyak yang menentangnya, yang menyelisihinya. Amma an taqula, adapun engkau berkata, da'un nasa ala ma hum alaihi. Udah biarin aja orang-orang sesuai dengan yang mereka yakini, sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Nah, perkataan yang seperti ini, ya amalan karena mengamalkan, mempraktekkan, bimaqulati hurriyati ra'yi, dengan pandangan merdekanya ra'yi, jadi mengikuti perkataan yang mengatakan bahwa bebas berpandangan. Ar-ra'yu wa ra'yul akhar, ada satu pendapat, ada pendapat yang lain, ya bebas. La tahjuru 'alan nas, jangan kalian menghalangi manusia, wa tudayyiqu 'alaihim, dan mempersempit mereka. Udah biarin aja, masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Hadza kalamun batilun, ini adalah perkataan yang batil. Hadza kalamu ahli ad-dhalali, ini adalah perkataannya orang-orang yang tersesat, waliyadzubillah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Hadza mukhalifun liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal wajibu, kewajiban yang semestinya adalah an nad'u an-nasa ila shawabi wa ila al-haqqi. Kita menyeru manusia kepada kebenaran, kepada al-haq. Wala nuqirruhum ala dhalalihim, dan kita tidak membenarkan mereka atas kesesatan mereka. Ya, wala ala ma hum alaihi, dan kita tidak membenarkan keyakinan-keyakinan mereka. Wa naqulu, dan kemudian kita ikut berkata hurriyatur ra'yi, merdekanya, bebas berpandangan. Laisa hunaka syai'un, tidak ada di sana sesuatu, ismuhu hurriyatu ra'yin. Enggak ada di sana sesuatu yang disebut dengan bebas berpandangan, bebas berpendapat. Wa innamal wajibu, tak lain tak bukan, kewajibannya adalah ittiba'ul kitabi was sunnati, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Lau kana hunaka hurriyatu ra'yin, kalau seandainya di sana ada yang namanya bebas berpandangan, merdeka, lam nahtaj, maka kita tidak butuh ila rusuli, kepada para utusan, para rasul. Wala ilal kutubi, dan kita tidak butuh kepada kitab-kitab diturunkan. Ya nggak usah, ngapain ada rasul, ngapain ada kitab. Orang merasa bebas berpandangan masing-masing.
bebas punya pandangannya sendiri-sendiri. Ya, bal kana yattabi'u ra'yahu wa aqlahu. Ya, tetapi bal kullun tetapi setiap orang yattabi'u ra'yahu wa aqlahu, mengikuti pandangan dan akalnya masing-masing, pendapatnya masing-masing. Jadi kalau seandainya ada yang namanya bebas berpandangan, berpendapat, maka ya kita nggak butuh kepada Rasul, nggak butuh kepada kitab. Orang semua merasa bebas, boleh mengemukakan apa yang dia mau, meyakini apa yang dia suka. Farra'yu, maka pandangan, pendapat, idza khalafa al-wahya, apabila menyelisih wahyu, yajibu ayyutraka, wajib ditinggalkan. Amma idza wafaqa al-wahya, apabila pandangan itu bertepatan dengan wahyu, falhamdulillahi, maka segala puji bagi Allah. Yaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", kalau seandainya agama itu berdasarkan pendapat, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Niscaya khuf, ya, sepatu yang bagian bawah lebih berhak untuk diusap dibandingkan yang atas, karena yang kotor kan yang bawah, tapi kenapa yang diusap bagian atas? Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu, mengusap ala a'lal khuffi, pada sepatu yang di bagian atas khuf, yang bagian atas. Fad-dinu laysa bir-ra'yi, agama bukan berdasarkan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat. Wa innama bil ittiba'i, tak lain tak bukan adalah dengan ittiba', mengikuti. Yaqulu Sahl bin Hunayf, Sahl ibn Hunayf radhiyallahu anhu, Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, "Ya ayuhan nasu ittahimu ra'yakum ala dinikum." Wahai manusia, ya tuduhlah pandangan kalian, pendapat kalian di atas agama kalian. Artinya bahwa bisa jadi pandangan kita yang keliru, pendapat kita yang keliru, bukan agama yang keliru. Falaqad ra'aituni yawma Abi Jandal. Saya dapati diri saya sendiri pada hari Abu Jandal. Maksudnya ini hari terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Walau astati'u an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattuhu. Kalau seandainya aku bisa menolak ketetapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku menolaknya. Wa hadza fi qissatil Hudaybiyah, ini kisah terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Lamma tamma sulhu bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin, ketika sudah sempurna perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik. Wa kana min bunudihi, dan termasuk bagian dari poin-poin perjanjian tersebut adalah anna man jaa minal kufari ilal muslimina musliman yarudduhul muslimuna ilaihim. Di antara poin perjanjian Hudaybiyah bahwa apabila ada orang yang datang dari orang-orang kafir menuju kaum muslimin, dia mau masuk Islam, yarudduhul muslimuna ilaihim, maka kaum muslimin harus mengembalikan orang tersebut kepada orang-orang kafir. Jadi apabila ada orang kafir yang apabila ada orang kafir yang dia mau masuk Islam, maka berdasarkan perjanjian Hudaybiyah dia harus dikembalikan kepada orang-orang kafir. Wa man dhahaba minal muslimina ilal kufari, dan siapa orang yang pergi ke orang kafir dari kalangan kaum muslimin, la yaruddunahu, maka orang kafir tidak mengembalikannya. Fashaqqa hadza ala Sahalin, hal ini menjadi berat bagi sahabat Sahal bin Hunayf menurut pandangannya. Kok kayaknya nggak fair ya, kalau ada orang kafir mau masuk Islam, mendatangi Madinah, mendatangi kaum muslimin, harus dikembalikan. Tapi sebaliknya kalau ada orang Islam
ya kembali kepada orang kafir, maka mereka nggak kembalikan. Ini menurut Sahal ibn Hunayf ini perkara yang berat. Li'annahu la ya'riful awaqib, karena ini Sahal bin Hunayf nggak tahu ini apa akibat-akibatnya, dampak-dampaknya seperti apa, tidak tahu. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhahaba minna ilaihim fala khaira fihi. Siapa orang yang pergi dari kita menuju kepada orang kafir, maka tidak ada kebaikan pada orang itu. Jadi kalau ada orang muslim datang kepada orang kafir, maka nggak ada kebaikan pada orang itu. Imma dia murtad, imma dia berkhianat. Ya jadi, ya nggak apa-apa, nggak usah dikembalikan. Karena ini malah mendatangkan madarat bagi kaum muslimin nantinya. Man zahaba minal muslimin, siapa orang dari kalangan kaum muslimin yang pergi ilal kufari, kepada orang-orang kufar, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Ya, fala yarji, biarin aja dia nggak kembali dan tidak dikembalikan. Wa man jaa minal musyrikin, dan siapa orang dari kalangan orang musyrik yang datang ilal muslimina, kepada kaum muslimin, wa radduhu, lalu kemudian kaum muslimin mengembalikan dia kembali kepada orang-orang musyrik, orang kafir, fasayaj'alullahu lahu faraja wa makhraja, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dan solusi, jalan keluar dari permasalahannya. Jadi kalau orang kafir datang kepada kaum muslimin mau masuk Islam harus dikembalikan, tapi kan dia benar-benar mau berislam, maka ketika dikembalikan semoga Allah berikan kepadanya solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya solusi dari permasalahannya. Jadi keyakinan Nabi SAW seperti ini. Terkait dengan poin yang tadi, bahwa disebutkan bahwa orang kafir yang mau masuk Islam dikembalikan, sedangkan orang Islam yang datang kepada orang kafir biarkan saja, nggak usah dikembalikan. Ini penjelasannya tadi. Kalau yang orang kafir, orang Islam menuju kepada orang kafir, ya berarti dia buruk, biarkan saja, nggak dikembalikan. Adapun orang kafir yang mau masuk Islam lalu dikembalikan, semoga Allah berikan jalan keluar buat dirinya. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, tabayyana al-haqqu, menjadi jelaslah kebenaran. Wa anna hadha as-sulha fi ghayatil maslahati lil muslimina, dan sesungguhnya perjanjian damai ini sangat maslahat bagi kaum muslimin. Li'annahu kaffa adzal kufari 'anil muslimina, karena perjanjian ini menahan perbuatan-perbuatan buruk orang kafir kepada kaum muslimin. Wasamahu lil muslimina bil hijrati, dan ya mereka memperkenankan bagi kaum muslimin untuk hijrah. Wa kathural muhajiruna, dan banyaklah orang-orang yang hijrah. Wa wada'atil harbu auzaraha, perang pun terhenti. Perang meletakkan beban-bebannya, maksudnya dia perang terhenti. Wa saral muslimuna, dan kaum muslimin mereka yad'una, berdakwah ila Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, la ya'tariduhum ahadun, tidak diganggu oleh siapapun. Fasammahu Allahu fatham mubina, maka Allah menyebutnya dengan fatham mubina, ya kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya kami bukakan untukmu, berikan kemenangan untukmu dengan apa? Yang nyata, kemenangan yang nyata. Hadza huwa sulhul Hudaybiyah. Ini adalah sulhul Hudaybiyah. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa terkadang apa yang ditetapkan oleh syariat itu menurut kita terkadang kok kayaknya nggak tepat ya. Menurut pandangan kita sendiri, menurut ra'yu kita sendiri kayaknya nggak tepat. Padahal itu sangat tepat sekali. Oleh karena itulah tadi Sahal bin Hunayf katakan, kalau Anda dapati sesuatu yang menurut Anda itu nggak sesuai dengan akal, maka yang kita tuduh ya akal kita. Akal kita yang lemah. Akal kita yang belum bisa memahaminya.
bukan agama yang ditolak, bukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibantah, bukan. Tetapi akal kitalah yang lemah. Nah, maka ini menjadi satu kaidah penting kita untuk selalu merendah diri ya di hadapan dalil-dalil syar'i, di hadapan syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Ini hikmah apa di balik ini? Bukan terus lantas kita mendahulukan pemikiran kita, wah ini nggak sesuai, ini nggak ini, masa kita begini, masa kita begitu. Semestinya yang kita pikirkan, kita renungkan adalah apa hikmah di balik ini. Tadi seperti Sahal bin Hunayf, dia kira bahwa ini buruk, ternyata malah ini baik. Lalu berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, wa rawahu aydan min hadithi Abi Hurairah wa sahhahahu. Ya, di sini Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan juga hadis seperti yang disebutkan sebelumnya, hadis tentang perpecahan umat, tapi ini dari jalurnya Abi Hurairah. Wa sahhahahu, dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Walakin, tetapi laisa fihi dzikrun nari, di dalam riwayatnya sahabat Abu Hurairah tidak ada penyebutan kulluhum finnar, tidak ada. Hanya menyebutkan akan berpecah, Yahudi berpecah, Nasara berpecah, dan kaum muslimin berpecah. Tapi tidak ada penyebutan di dalam riwayatnya sahabat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, tidak ada penyebutan kulluhum finnar. Wa huwa fi hadits Muawiyah, dan hadis yang hadis ini juga di dalam hadisnya Muawiyah inda Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, atau menurut riwayat Imam Ahmad, wa Abi Dawud, dan riwayatnya Abi Dawud. Dan juga hadis tentang perpecahan umat ini juga diriwayatkan dari jalur sahabat Muawiyah, dikeluarkan Imam Ahmad dan Abi Dawud. Wa fihi, dan di dalam hadisnya Muawiyah itu ada redaksi atau lafaz annahu sayakhruju min ummati qaumun, sesungguhnya akan keluar, akan muncul dari umatku satu kaum, tatajara bihim tilkal ahwa'u, menjalar pada mereka hawa nafsu, kama yatajaral kalabu bisahibihi, sebagaimana penyakit rabies menjalar pada orang yang terkena gigitan anjing. Jadi dalam hadis ini, atau dalam hadisnya Muawiyah radhiyallahu anhu, ada tambahan redaksi akan muncul di tengah-tengah umat kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi yang maksud tatajaro itu mengalir ke seluruh tubuhnya hawa nafsu, sehingga perkataannya, perbuatannya, pemikirannya itu dipenuhi dengan hawa nafsu. Kama yatajaral kalabu bisahibihi, sebagaimana penyakit rabies, kalab ini penyakit rabies karena sebab digigit anjing, ya dia menjalar ke seluruh tubuh orang yang terkena gigitan anjing tersebut. Fala yabqa, maka tidaklah tersisa minhu darinya, irqun, otot, wala mifsalun, persendian, illa dakhalahu, melainkan masuk ke dalamnya. Nah, jadi akan muncul di tengah umatku satu kaum yang dikuasai hawa nafsu seluruh dirinya, sebagaimana penyakit rabies menjalar ke seluruh tubuh sehingga tidak ada otot, persendian kecuali sudah dimasuki oleh hawa nafsu, sebagaimana rabies masuk ke seluruh tubuh. Sehingga dia bicaranya, perkataannya, perbuatannya, itu semuanya didasari atas dasar hawa nafsu. Walaupun dia membawakan ayat Al-Quran, maka tafsirnya sesuai hawa nafsunya. Walaupun dia bawakan hadis Nabi SAW, penjelasannya sesuai dengan hawa nafsunya. La ilaha illallah. Ini Nabi SAW sudah sabdakan ini. Wa qad taqaddama qawluhu, dan telah
lalu telah berlewat qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Asy-Syaikh sebelumnya, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Antara golongan yang sangat dibenci oleh Allah, tiga golongan di antara tiga golongan yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam. Yang memasukkan sunnah jahiliyah di dalam Islam karena kita terpengaruh dengan hawa nafsunya. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu taala, Allahu jalla wa ala naha 'an ittiba'il ahwa'i. Allah jalla wa ala melarang kita mengikuti hawa nafsu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Tahukah engkau ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Apakah engkau menjadi wakil atas dirinya? Artinya Nabi nggak mau mengurus urusan orang yang mengikuti hawa nafsunya, nggak bisa, ini diatur. Ini yang Al-Furqan ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tahukah engkau ada orang yang menjadikan hawanya sebagai ilahnya, yang dia sembah, yang dia ikuti, dia taati. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan dia sedangkan dia memiliki ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah tutup pendengarannya, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, Allah stempel ya, Allah segel pendengarannya, hatinya, dan Allah jadikan pada pandangan matanya ghishawah, penutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya selain Allah. Ini Al-Jathiyah ayat ke-23. Falladhi yablughuhu al-haqqu wa la yaqbaluhu, maka orang yang sampai padanya kebenaran tapi dia tidak mau menerima kebenaran, maka yakunu muttabi'an li hawahu, dia jadinya mengikuti hawa nafsunya. Wa yu'aqabu, dan dihukum bi anna Allah yakhtimu ala qalbihi, Allah segel hatinya. Fala yaqbalul haqqa ba'da dzalika, maka dia tidak menerima kebenaran. Dihukum orang yang enggak mau mengikuti kebenaran setelah datang kepadanya, dia dihukum dengan apa? Dengan ditutup mata hatinya, sehingga tidak akan pernah bisa menerima kebenaran. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah, uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya. Fattiba'ul hawa syarrun, mengikuti hawa nafsu adalah keburukan. Wal wajibu 'alal muslimi, dan kewajibannya seorang muslim adalah ayyattabi'al haqqa, mengikuti kebenaran. Ya, sawa'un wafaqa hawahu aw khalafahu, baik bersesuaian dengan hawa nafsunya atau menyelisih hawa nafsunya. Kalau itu kebenaran, wajib diikuti. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahu, kalau seandainya kebenaran yang mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, niscaya rusaklah langit bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Al-Mu'minun ayat ke-71. Fattiba'u al-hawa syarrun, maka mengikuti hawa nafsu adalah keburukan. Wa fi akhir zamani takthurul ahwa'u fin nas, di akhir zaman banyak hawa nafsu di tengah manusia. Wa tatajara bihim, dan ya mengalir pada diri mereka, menjalar pada diri mereka. Bima'na anha tadkhulu fi uruqihim, maknanya bahwa hawa nafsu ini masuk ke dalam otot-otot mereka, ya, nadi mereka, bahkan urat-urat mereka, semuanya masuk. Kama yatajaral kalabu, sebagaimana menjalarnya penyakit rabies, ya. Wa huwa maradun, yaitu satu penyakit, yusibul insana, yang menimpa manusia, min 'adhatil kalbil musabi bisu'ari, ya, dari gigitan anjing yang terkena rabies dari air liurnya. Ya, sebagaimana penyakit rabies menjalar bisahibihi, pada orang yang terkena gigitan tersebut.
idza 'addal kalbul insana, apabila anjing menggigit manusia, fa inna riqahu yadkhulu fi jismil insani, maka liurnya tadi masuk ke dalam tubuh manusia, ya, wa fi 'uruqi, dan ke dalam otot-ototnya, wa fi jismihi kulli, dan ke dalam tubuhnya seluruhnya, wa yatajara, dan mengalir menjalar, fi jismi, ke dalam tubuhnya, kullihi, seluruhnya, wal ahwa'u, dan hawa nafsu, tatajara fin nas, ya, mengalir menjalar ke seluruh tubuh manusia, mithla da'il kalabi, seperti penyakit rabies. Naam, ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Jadi di penutup dari bab perintah masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh dan meninggalkan yang selain Islam, di dalamnya atau di penutupnya Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan hadis Muawiyah radhiyallahu an, yang di dalam hadis Muawiyah tersebut terdapat pesan yang sangat penting sekali, yaitu bagaimana hawa nafsu begitu sangat menguasai orang-orang di belakang. Maka di Nabi SAW sabdakan, akan muncul di tengah umatku satu kaum yang dimana hawa nafsu menguasai mereka, menjalar pada seluruh tubuh mereka, sebagaimana penyakit rabies menjalar ke seluruh tubuh orang yang terkena gigitan anjing. Ini artinya, ini adalah merupakan nasihat dan sekaligus pesan yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita, ya saya, Anda, antum semuanya sangat berpotensi, sangat berpeluang dikuasai oleh hawa nafsu. Ini sekaligus menunjukkan juga bahwa generasi awal mereka minim sekali dikuasai oleh hawa. Oleh karena itu Nabi SAW sabdakan, akan datang, akan muncul, ya, dari umatku. Jadi akan muncul berarti di belakang, bukan di masanya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Itulah mengapa kemudian para ulama mengatakan agar kita mengikuti pemahamannya as-salafus salih. Karena mereka adalah kaum, terlebih lagi ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka adalah kaum yang sangat minim sekali dikuasai oleh hawa nafsu, kepentingan-kepentingan. Ya, sangat minim sekali. Tidak seperti orang yang di belakang, yang betul-betul sampai tidak ada, sampai Nabi SAW sebutkan tadi, sampai tidak ada otot, urat, persendian-persendian, kecuali dimasuki semuanya. Semuanya akhirnya hawa nafsu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari hawa. Karena apabila hawa ini yang menguasai, maka walaupun ayat yang dibawakan, hadis yang dibawakan, tetapi nanti tafsirnya ya mengikuti hawa, mengikuti yang dia suka, mengikuti yang dia mau, mengikuti pandangan yang sudah dia pegang, yang sudah dia yakini. Waliyadzubillah. Rasulullah lafal-afiyah. Maka kalau kita ringkaskan bab ini, ayuhal ikhwah a'azzakumullah, bab kewajiban berpegang kepada ajaran agama atau Islam ini seluruhnya, yang dimana Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mendatangkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, menyeluruh seluruhnya, tidak mengambil sebagian meninggalkan sebagian. Termasuk diantaranya kita diperintahkan agar supaya berhukum dengan hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan radikalisme, bukan seperti yang dituduhkan atau yang disebarkan informasinya, bukan. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin belajar. Jadi kalau kaum muslimin sendiri aja nggak tahu tentang
hukum Allah itu apa dan seperti apa, bagaimana maslahatnya. Yang ada nanti ya kaum muslimin sendiri yang menolak hukum Allah. Berapa banyak kaum muslimin yang menolak hukum Allah atau menolak syariat Allah. Yang bahkan sampai mereka mentakwil, nggak usahlah potong tangan, itu kan dulu orang Arab itu kan barbar, makanya hukuman bagi pencuri harus potong tangan. Kalau sekarang kan nggak barbar, ya cukup hanya di penjara sudah cukup. Ini ra'yu ahwa hawa ini. Ya, ini pandangan-pandangan yang itu menentang aturan syariat. Termasuk juga bagian perintah kita untuk masuk ke dalam Islam seluruhnya, yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipraktekkan dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka didatangkanlah oleh Asy-Syaikh Al-Muallif hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berpecah belah, larangan berselisih, yang menyelisihi syariat, menyelisihi tuntunan sunnah. Karena ini adalah perilaku jahiliyah dan sekaligus perilakunya orang Yahud dan Nasara sebelumnya. Maka al-Yahud dan Nasara berpecah belah sekarang. Dengan berbagai macam mazhab-mazhab, pemikiran dan seterusnya. Cuman mungkin tidak begitu terekspos. Ya, bahkan sampai sebagiannya sudah tidak lagi ada atau mungkin sudah hilang ajaran-ajarannya Nabi Isa, atau masih ada hanya berapa persen saja. Tetapi pokok-pokoknya sudah hilang. Begitu juga Yahud juga sama, berselisih juga. Nah, kaum muslimin pun akan mengalami keadaan yang sama. Artinya bahwa nggak bisa dihindari akan terjadi perpecahan itu. Tetapi tidak sampai kemudian eksistensi mereka, orang-orang yang berpegang kepada ajaran agama, hilang sama sekali, nggak. Tetap akan ada. Tetap akan ada sekelompok dari umat ini yang tetap berusaha untuk konsisten mengamalkan ajaran agamanya. La tazalu ta'ifatun min hadhil ummati 'alal haqqi zahirin. Akan terus ada sekelompok dari umat ini yang dia nampak berada di atas kebenaran, tapi memang sedikit. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka dan menyelisihi mereka. Dan kita semoga Allah Jalla wa'ala jadikan kita termasuk bagian dari mereka yang sedikit dan diselamatkan oleh Allah itu. Sekali lagi kita sering sampaikannya, ini bukan berarti kita kan ada orang yang kemudian mengatakan merasa paling benar sendiri, dia tuduh bahwa ini merasa pemegang kunci surga. Bukan. Sekali lagi tidak. Kalla. Ayo kita belajar sama-sama. Mana yang hak, mana yang benar, ya kita katakan hak, kita katakan benar. Dan semoga Allah Rabbul Alamin terus memberikan hidayah kepada kita untuk mengetahui mana yang benar dan tepat dalam mengamalkannya. Sebagaimana ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahumma hadini wa saddidni. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan berikan kepadaku kemampuan untuk bisa menunaikan hidayah itu tepat seperti yang memang itu dijelaskan. Nah, lalu kemudian di dalam bab ini, dan ini merupakan ya tadi ma'ana alaihi wa ashabi, itu merupakan panduan bagi diri kita. Ayo selalu kita renungkan apakah perbuatan kita ini sesuai atau tidak, selaras atau tidak dengan apa? Dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipraktekkan oleh para sahabat, selaras atau tidak. Karena nanti di belakang, ini ditutup bab ini dengan penjelasan di belakang, akan muncul orang-orang yang mereka dikuasai oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Ayat Al-Quran hafal, hadis Nabi hafal, tapi kemudian pemahamannya ini rancu, rusak. Oleh karena itu kemudian para ulama bukan hanya mereka menyebutkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi juga berdasarkan pemahaman para sahabat. Karena di belakang nanti akan muncul orang-orang yang hafal ayat, hafal hadis, tapi kemudian pemahamannya keliru, salah. Na'udzubillah. Ya, Al-Khawarij hafal Al-Quran, tapi memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Na'udzubillah. Dikuasai dirinya hawa nafsunya sampai diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi seperti orang yang kena gigitan anjing, kena penyakit rabies yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada
otot, urat-urat, ya, persendian-persendian, kecuali dimasuki oleh hawa nafsu. Sebagaimana penyakit rabies merasuki seluruh tubuh, menjalar ke seluruh tubuh. Na'udzubillah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hawa. Hawa nafsu yang seperti ini yang kemudian menyebabkan kita jadi keliru, jadi salah. Atau bahkan jadi tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, ingin cepat-cepat membahas, misalnya contoh termasuk ingin membahas masalah-masalah yang besar, sedangkan masalah-masalah yang prinsip kita belum paham, kita belum mengerti. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita semua, ayuhal ikhwah. Saudaraku kaum muslimin, a'azzakumullah. Dan ini nasihat luar biasa, bagus sekali. Sebagaimana tadi Syekh jelaskan, kalau seandainya nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul direnungi, masuk ke dalam hati, maka hati akan bersemangat, akan terfokus belajar menuntut ilmu syar'i dari kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu kemudian dia mengamalkannya, memperbaiki dirinya, mengajak keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang terdekat yang menjadi kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mengajak temannya yang bisa diajak, dan terus dia perbaiki sedikit demi sedikit dirinya, keluarganya, kaumnya. Yang tidak pedulikan orang yang menentangnya, orang yang menyelisihinya, orang yang mencelanya, orang yang mencemoohnya, orang yang mencibirnya. Ya karena tadi hawa nafsu sudah, akhirnya kemudian muncul celaan-celaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, julukan-julukan yang buruk, sebutan-sebutan yang jelek. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kita tidak akan bisa membuat semua orang ridha. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ghayatun ridhan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Semua orang jadi ridha, jadi setuju sama kita, jadi senang dengan perilaku kita, perbuatan kita. Kita mengamalkan apa yang Nabi ajarkan, tuntunkan. Mereka tidak senang. Iya. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsunya. Lalu gimana? Bersabar kita. Kita mendakwakan, menjelaskan bahwa ini tuntunan dari Nabi SAW. Banyak yang tidak suka, iya. Karena apa? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Lalu gimana? Bersabar. Maka terus perlahan, dikit demi sedikit, setahap demi setahap, kita terus mempelajari ilmu, berusaha mengamalkannya, memperbaikinya, mengajak yang bisa kita ajak. Ya, jangan disibukkan dengan celaan orang yang mencela, hinaan orang yang menghina, cemoohan orang yang mencemooh. Adapun nanti mereka yang mencela agama, ya tentu ada para ulama, orang-orang yang berilmu yang memiliki kompetensi untuk membantahnya, menjelaskannya. Tidak semua kita membantah, menjelaskan. Ya, karena ada beberapa kompetensi-kompetensi yang memang bisa jadi itu tidak dimiliki oleh seseorang walaupun dia berilmu. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelaskan, ada orang yang dia paham banget dengan ilmu dan dia mengamalkannya, tapi dia menjelaskannya belum tentu bisa kepada orang. Ya, ada orang yang ilmunya tidak begitu banyak, tapi dia bagus dalam menjelaskan kepada manusia. Walhamdulillah, Allah berikan kepadanya kemampuan itu. Ada orang juga yang dia menjelaskannya bisa, ya, mendakwahkannya bisa, tapi kalau ada syubhat membantah, dia belum tentu mampu, punya kemampuan untuk membantah dan menyanggah dengan sanggahan yang kuat, dengan argumen-argumen yang bisa mematahkan setiap kerancuan-kerancuan. Jadi setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Dia faham ilmu, dia mampu menyampaikan ilmu, dia mampu kemudian menjelaskan ilmu, dia mampu juga mematahkan argumen-argumen dari orang yang melemparkan kerancuan dan syubhat. Ini masing-masing perlu keahlian sendiri-sendiri. Maka ada orang yang dia faham ilmu, tapi dia jadi guru, hanya mengajarkan saja, menyampaikan saja, sudah. Membantah syubhat, membantah kerancuan-kerancuan, dia tidak mampu atau dia tidak bisa.
Kalau toh dia masuk ke situ, maka bantahan-bantahannya tidak sampai kemudian mematahkan argumen-argumen atau subuhat kerancuan-kerancuan. Maka ada bidangnya masing-masing. Tetapi para penuntut ilmu sekali lagi di zaman yang seperti ini hendaklah dia menahan diri, menahan hawa nafsunya untuk tidak terlampau banyak bicara yang akan menimbulkan masalah lebih besar. Ya, tidak terlampau banyak masuk ke dalam area perdebatan, karena tadi untuk mematahkan argumen syubhat itu juga perlu ilmu yang lain lagi, yang lebih kuat lagi, keahlian yang lebih lagi. Maka menjadi prioritasnya penuntut ilmu adalah talabul haqq, mencari kebenaran, mempelajari yang hak, mempelajari yang benar, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Memohon kepada Allah agar dia selamatkan dirinya, dan juga yang menjadi prioritas adalah keluarganya, orang-orang terdekatnya. Karena apa? Begitu banyak hawa nafsu di akhir zaman. Maka itu akhirnya kemudian perpecahan semakin banyak juga karena hawa tadi. Ya, karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Apa di antara sebab perselisihannya? Kalau yang disebutkan dalam hadis ini di antaranya adalah hawa, banyaknya hawa nafsu. Jadi ilmu agama sedikit demi sedikit hilang dengan wafatnya para ulama, diangkat dengan wafatnya para ulama, kebodohan menyebar di mana-mana. Ya, hawa nafsu memasuki seluruh persendian dan otot-otot manusia. Lalu kemudian orang yang bodoh ini tampil dan berbicara, sedangkan yang berilmu tidak diberikan ruang untuk bicara atau dipersempit. Lalu media-media yang diisi oleh orang-orang yang tidak berilmu. Media-media itu diisi orang yang tidak berilmu, bicaranya dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Nah, kalau ada orang bertanya, terus bagaimana peran Anda? Ya, tadi kita sudah dijelaskan. Ada orang yang berilmu, dia faham ilmu, tapi dia tak bisa mengajarkannya, menyampaikannya. Sulit, orang sulit memahaminya kalau dia yang menyampaikan. Ada yang menyampaikan ilmunya tidak begitu banyak, tapi dia berkonsultasi dengan yang berilmu ini, dia sampaikan. Lalu kemudian setelah itu membantah, ya, dia dakwahkan, dia sampaikan, dia dakwahkan, membantah syubhat kerancuan. Ada juga orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang itu. Masing-masing ada kemampuannya, ada keahliannya. Tidak semuanya kemudian terjun ke dunia membantah kerancuan, membantah syubhat, tidak. Ingat, jangan-jangan itu juga bagian dari hawa nafsu kita. Ya, dari syahwat kita untuk ikut berdebat semata, bukan untuk izharul haq wa ijla'uha. Izharul haq wa, bukan untuk menjelaskan kebenaran, bayanul haqqi wa izharuha, bukan dalam rangka menjelaskan hak dan menampakkan hak, tapi hanya memuaskan hasrat kita untuk berdebat semata. Nauzubillah. Jangan-jangan itu juga termasuk bagian daripada hawa yang tersembunyi pada diri kita. Nah, sekali lagi kita perbaiki niat kita, kita terus belajar mencari kebenaran, mengamalkannya, mendakwahkannya semampu yang kita bisa, terutama orang-orang yang terdekat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Ingat tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul wa sayakhruju min ummati qaumun, akan muncul di tengah umatku satu kaum, ya, tatajara bihimul ahwa, yang dimana hawa nafsu menjalar ke seluruh tubuh, kama yatajara al-kalab sahibihi, sebagaimana orang yang kena penyakit rabies, seluruh rabiesnya itu menjalar ke seluruh tubuhnya, sehingga tidak tersisa satupun urat, otot, persendian kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut, kecuali dimasuki oleh hawa nafsu. Ya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada diri kami ketakwaannya. Jauhkan dari hawanya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah diri kami. Wa anta khairu man zakkaha, karena engkaulah sebaik-baiknya yang bisa membersihkan jiwa kami, diri kami, hati kami. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala anil hawa, dari hawa nafsu. Maka oleh karena itulah setelah bab ini Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala menjelaskan atau mendatangkan babu ma jaa annal bid'ata ashaddu minal kabair.
bab yang menjelaskan bahwa bid'ah lebih berat daripada dosa besar. Karena tadi hawa nafsu lebih kuat meliputi kebid'ahan dibandingkan dosa besar. Kalau dosa besar orang bisa jadi mengaku bahwa itu salah, ya saya yang salah karena saya mengerjakan. Tapi kalau bid'ah bisa jadi dia merasa oh ini boleh, ini baik. Maka selanjutnya didatangkan bab tersebut, bab yang menjelaskan bahwa bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar karena begitu sangat kuat sekali dominasi dan pengaruh hawa nafsu dalam kebid'ahan ini. Karena nanti dikesankan bahwa dengan bid'ah ini justru menghidupkan agama. Bahkan dengan bid'ah ini dikesankan membela agama. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah ya. Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka itu dalam rangka kata mereka membela agama. Karena kalau Allah qadim, Allah itu terdahulu, lalu kemudian ada lagi yang qadim selain Allah, maka berarti ada dua yang qadim. Nah, berarti Allah tidak esa dong, tidak tauhid dong kalau begitu. Nah itu kata mereka. Nah bid'ahnya mereka itu, mereka enggan meninggalkannya karena terbungkus membela agama. Bahkan dibungkus dengan nama mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah Asy-Syaikh mendatangkan pada bab selanjutnya, yaitu babu ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab yang menjelaskan bahwa bid'ah lebih berat daripada dosa-dosa besar. Yang insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita pada pertemuan yang selanjutnya biiznillahi wa taufiqih. Kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.